Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kita bisa diberikan kelancaran dalam hidup sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka meskipun secara virtual dalam sesi diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Haji Fitrah Maulana dan Khairul Wafa akan menjelaskan tentang materi verbal, vokal, dan visual. Sebelum ke pembahasan yang lebih jauh, perlu kita mulai pada presentasi pada siang hari ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang verbal. Verbal atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Hampir semua rangsangan bicara kita sadari termasuk dalam kategori pesan verbal disengaja. Usaha-usaha yang dilakukan secara sadar untuk hubungan dengan orang lain secara lisan. Jadi pesan verbal itu adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Biasanya simbol ini dikeluarkan dalam bentuk bahasa. Jadinya verbal itu dengan kata lain bisa disebut dengan bahasa. Suatu sistem kode verbal disebut bahasa. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol. Sedangkan di sini bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami satu komunitas. Jadi bahasa ini adalah sebuah simbol untuk mengkomunikasikan simbol-simbol yang lain sehingga dapat dipahami dan dapat digunakan oleh suatu komunitas. Jadi bahasa di sini sangat diperlukan dalam suatu sistem komunikasi verbal. Bahasa verbal adalah sarana untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud kita. Jadi lebih jauh lagi, bahasa verbal itu adalah untuk kita menyatakan perasaan, pikiran, atau maksud kita ketika gini. Contohnya ketika kita ingin menyampaikan suatu gagasan, kita harus menggunakan pesan verbal yang namanya bahasa. Sedangkan bahasa-bahasa di sini tersusun oleh kata-kata, sehingga perlu kita mengkombinasikan beberapa kata-kata sehingga terbentuklah suatu bahasa yang sempurna yang mewakili dari pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Balangkah lebih jauh lagi, kita masuk kepada definisi kata-kata. Kata-kata adalah abstraksi realitas kita yang tidak mampu menimbulkan reaksi yang merupakan subjek atau konsep yang diwakili kata-kata itu. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator dengan komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Jadi intinya komunikasi verbal itu adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator dengan komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Medianya bisa melalui media elektronik dan sebagainya, tetapi menggunakan simbol bahasa. Sehingga dalam komunikasi verbal ini banyak kelemahan-kelemahannya dan juga tidak bisa dipungkiri juga mempunyai kelebihan-kelebihan. Adapun di sini yang kami bahas adalah kelemahan-kelemahannya. Kelemahan dari komunikasi verbal banyak terjadi pada bahasa. Pertama adalah keterbatasan bahasa. Seperti apa? Gini, banyak teman-teman mahasiswa ketika presentasi ketika dia presentasi dan menjelaskan tentang materinya di depan, banyak materi-materi yang tidak tersampaikan secara baik, secara jelas kepada audiens. Kenapa seperti itu? Karena keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh komunikator, sehingga pesan-pesan yang harus disampaikan secara baik tidak tersampaikan secara utuh atau bahkan tidak mewakili dari realitas yang akan disampaikan oleh komunikator. Sebelum itu perlu kita mengetahui tentang
fungsi-fungsi dari bahasa. Fungsi-fungsi bahasa menurut Larry L. Barker ada 3. Pertama, penamaan, nama atau labeling. Yang kedua, interaksi. Dan ketiga, transmisi informasi. Dan menurut Cassandra mengungkapkan agar komunikasi kita berhasil, setidaknya bahasa harus memenuhi 3 fungsi. Pertama, mengenal di dunia di sekitar kita. Dengan bahasa kita dapat mengenal dunia di sekitar kita, dan juga kita dapat mempelajari apa saja yang menjadi minat kita, seperti sejarah suatu bangsa yang hidup pada masa lalu sampai masa kemajuan teknologi ini. Jadi dengan bahasa kita bisa mengenal dunia di sekitar kita. Dan yang kedua, berhubungan dengan orang lain. Bahasa dapat memungkinkan kita untuk bergaul dengan orang lain, untuk kesenangan kita, dan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Jadi dengan bahasa kita bisa berguyona dengan orang lain, kita bisa bersenda gurau sesuai dengan keinginan kita. Dan kita dengan bahasa pula kita bisa mempengaruhi orang lain agar orang lain itu bisa ikut kepada apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga, masih dalam fungsi bahasa untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Jadi bahasa itu untuk salah satu fungsi bahasa adalah untuk menciptakan koherensi dalam kita. Bahasa dapat memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami, serta dapat mengenal diri kita, kepercayaan dan tujuan-tujuan kita. Jadi dengan bahasa kita bisa dapat memahami diri kita sendiri. Oh, bahasa saya seperti ini. Oh, gini. Kepercayaan seperti ini. Tujuan-tujuan kita dengan menggunakan bahasa akan lebih tersampaikan secara baik. Yang baru kita sekarang, kalau kita sudah mengetahui fungsi-fungsi dari bahasa yang sudah disebutkan tadi, maka kita akan masuk kepada kelemahan-kelemahan dari bahasa tersebut. Pertama, keterbatasan bahasa. Banyak dari teman-teman mahasiswa yang ketika presentasi kekurangan bahasa, sehingga dari situ banyak pesan-pesan yang tidak tersampaikan secara baik. Yang kedua, keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori untuk menuju pada objek tertentu seperti orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Akan tetapi tidak semua kata tersedia untuk merujuk pada objek. Kadang suatu kata hanya mewakili realitas, tapi bukan realitas itu sendiri. Dengan demikian, kata-kata tersebut pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan sesuatu secara eksak. Jadi kata-kata itu di sini banyak yang belum bisa mewakili kepada suatu objek yang realitas, bukan pada realitas itu sendiri. Sehingga inilah keterbatasan dari komunikasi verbal, inilah keterbatasan dari bahasa kita. Jadi untuk mengembangkan itu gimana caranya? Ya, kita perbanyak literasi, perbanyak baca-baca agar kosakata yang kita miliki lebih banyak, pembendaharaan kita yang kita miliki akan semakin banyak. Dan yang selanjutnya, kata-kata sifat dalam bahasa sering bersifat dikotomis. Misalnya baik buruk, kaya, miskin, pintar, bodoh. Sering kita menemukan bahasa-bahasa atau kata-kata yang kita keluarkan bersifat dikotomis, seperti itu. Dan yang selanjutnya, kata-kata bersifat ambigu dan kontekstual. Kita tidak bisa memungkiri ketika kita berkomunikasi di depan publik, berkomunikasi dengan sesama, dengan lawan bicara kita, banyak kata-kata yang kita keluarkan tanpa kita sadari masih bersifat ambigu. Apa itu ambigu? Masih menimbulkan dua makna. Ketika gini, kita mengatakan gini, ini sangat berat. Apanya yang sangat berat? Apakah manusianya sangat berat, atau dosen itu memberikan tugas sangat berat? Itu masih ambigu. Berat, kata-kata berat seperti itu yang masih ambigu, sehingga perlu pemahaman lebih lanjut. Inilah salah satu kelemahan bahasa yang sering kita ucapkan tapi tidak kita sadari pengucapannya. Dan yang jadi intinya untuk
untuk cara kita minimalisir kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan bahasa, perlu kita asah kemampuan kita lebih jauh lagi untuk memperbanyak pembendaharaan bahasa dalam kita. Bagaimana caranya? Perbanyak baca buku, perbanyak latihan-latihan berbicara dengan fluid dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya Mas Aji Fitrah Maulana. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya yakni adalah komunikasi vokal. Komunikasi vokal ini adalah suatu cara seseorang untuk berbicara di depan publik yang menggunakan intonasi tinggi, rendah, atau sedangnya suatu nada suara yang memiliki emosi, lebih ke ekspresif ya, emosi, suara, komunikasi dalam berbicara untuk menyampaikan pesan vokal ya, agar penyampaian pesan ini lebih dinamis dan tidak terkesan monoton. Intonasi ini dalam bentuk suara rendah, sedang, atau tinggi. Ini proses komunikasi lebih sekedar sebagai penguat suatu pesan. Jadi pesannya nanti bisa tersampaikan secara baik lagi dengan penggunaan intonasi. Ya, komunikasi vokal atau voice ini merupakan suara yang dikeluarkan saat mengucapkan kata-kata secara bahasa. Vokal artinya suara, mengenai suara, bunyi bahasa, serta seseorang itu berani mengemukakan suatu pendapat atau gagasannya, seperti itu. Sebagai komunikator yang baik, vokal ini harus dikuasai, teknik-teknik vokal harus dikuasai oleh seseorang yang ingin menjadi komunikator yang baik. Yang pertama adalah intonasi. Jadi intonasi ini merupakan tinggi rendahnya suatu suara, nada atau nada kalimat yang disampaikan oleh komunikator. Ini sangat berpengaruh dalam penyampaian pesan. Terus yang berikutnya adalah, yang kedua adalah artikulasi. Artikulasi ini adalah kejelasan suatu suara atau kalimat, huruf-huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat ini harus jelas disampaikan agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap komunikator kepada audiens atau komunikan. Yang ketiga yakni aksentuasi. Aksen dalam bahasa, dalam berbicara, ini adalah merupakan gaya bicara. Jadi seseorang ini harus memiliki gaya bicara yang menarik agar tidak monoton dan membosankan di depan publik. Yang berikutnya adalah tone, nada suara. Nada suara yang datar atau monoton ini bisa berakibat pada bosan atau penyampaian pesannya itu tidak maksimal karena tidak menarik. Ini juga menyangkut rendah atau tingginya nada suara pembicara juga harus bisa terdengar kepada audiens yang posisinya paling belakang. Jadi ini meliputi tone. Yang berikutnya adalah power. Power ini adalah merupakan kekuatan suara. Kekuatan suara ini harus dimiliki oleh seorang pembicara yang baik, karena ini merupakan kunci yang utama juga dalam penyampaian pesan. Jadi power ini juga harus disesuaikan dengan sifat acaranya. Misalnya sifat acara yang semangat, jadi powernya juga harus bersemangat. Untuk sifat acara yang santai, sedang, itu powernya juga sedang-sedang saja, biasa. Untuk acara semacam pengajian mungkin nanti powernya juga kalem, tenang, santai, seperti itu ya. Untuk berikutnya adalah speed atau tempo. Speed atau tempo ini adalah merupakan kecepatan berbicara seseorang pembicara. Jadi
tidak terlalu lambat juga tidak terlalu cepat. Jadi speed ini harus teratur agar nanti mudah bagi audiens menerima pesan yang disampaikan. Yang berikutnya adalah volume. Volume ini adalah tinggi rendahnya suara pembicara. Nanti kalau terlalu rendah suaranya nanti tidak terdengar. Untuk jika terlalu tinggi nanti bagaimana, kurang sopan terkadang kalau acaranya, ya melihat acaranya. Jadi volume ini juga sangat penting bagi komunikator agar bisa pesan yang disampaikan itu bisa tersampaikan ke audiens. Dan selanjutnya adalah nafas. Pernafasan ini juga penting bagi seorang komunikator. Pernapasan ini bagi seorang komunikator atau seorang public speaker ya, dianjurkan untuk menggunakan pernapasan diafragma agar suara yang dihasilkan lebih dalam, powernya lebih kuat dan lebih terasa dampaknya didengar oleh khalayak ramai itu lebih enak, seperti itu ya. Berikutnya adalah vibrasi. Vibrasi ini adalah merupakan getaran suara. Jadi halus kasarnya suara ini juga sangat berpengaruh pada penyampaian pesan. Berikutnya adalah bracering ya, bracering atau jeda. Pembicara harus mampu menempatkan titik koma pada setiap kalimat yang ia sampaikan ya. Jadi tidak terus tanpa ada jeda, tanpa ada titik. Jadi harus tahu jeda dan titiknya, harus tahu kapan berhenti, kapan untuk lanjut berbicara ya. Yang berikutnya adalah stressing atau tekanan makna atau tekanan kata. Jadi seorang pembicara itu menyampaikan pesan, apabila itu ada pesan inti, jadi ada penekanan atau penegasan agar audiens mudah untuk menyimpulkan inti dari apa yang disampaikan oleh pembicara. Berikutnya adalah infleksi itu yaitu lagu kalimat atau suatu nada dalam kalimat, meliputi naik, menggantung, turun nada, suatu nada. Jadi ada nada yang melengking, ada nada yang tinggi, ada yang rendah, dan seperti itu adalah infleksi. Jadi ini juga penting dalam penyampaian pesan. Jadi agar tidak terkesan monoton, tidak hanya datar suaranya itu aja. Jadi ada tinggi rendah, ada semacam melengking, menggantung dan lain sebagainya, seperti itu. Vokal yang baik itu otomatis akan lahir dari hasil latihan yang baik. Hasil latihan itu apa? Yaitu latihan pernafasan, latihan olah vokal. Seperti itu. Penguasaan materi itu adalah kiat-kiat menjadi pembicara yang baik, pembicara komunikasi vokal yang baik. Berikutnya yaitu adalah komunikasi visual. Komunikasi visual ini adalah berkaitan dengan semua pesan yang diperoleh melalui indera penglihatan atau mata. Ya, ini yang bisa dilihat oleh mata, yaitu gerakan tubuh, gerakan mata, tangan, dan juga bisa dari busana, seperti itu. Sangat mempengaruhi pesan yang disampaikan kepada audiens nanti bisa diterima atau tidak. Kalau orang tersebut terlihat gimana ya, biasa banget, gak ada ekspresi, gak ada gerakan, diam, cuma ngomong aja, itu kan bosan. Audiens mendengarkan, melihat bosan itu. Jadi good looking dan aktif gerak, ekspresif seperti itu dalam komunikasi visual itu sangat penting. Jadi hal ini perlu dipelajari juga untuk para pembicara atau komunikator di depan publik, agar nanti informasi atau pesannya bisa tersampaikan dengan baik. Jadi pakaian yang rapi, untuk gerakan-gerakan juga, gerakan mata, gerakan tangan,
itu gerakan tubuh itu sangat mempengaruhi sekali visualnya. Audiens pasti nanti akan merasa tertarik, oh ini seru ya, ini tidak monoton, jadi enjoy. Audiens itu menikmati penyampaian pesan yang dilakukan oleh pembicara semacam tersebut. Nah, ini adalah beberapa bentuk, saya akan sampaikan beberapa bentuk latihan untuk mengoptimalkan aspek visual pada seorang pembicara. Yang pertama adalah latihan cermin diri. Nah, hal ini bisa dilakukan di rumah. Kita berhadapan dengan cermin, kita melihat diri kita sendiri, latihan sendiri, ngomong-ngomong sendiri di depan cermin, tapi dengan materi-materi. Nah, nanti kita bisa belajar sisi positif dan negatifnya kita itu apa, gerakannya, apa kurang, atau apa yang kita sampaikan itu monoton atau dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa latihan di cermin ya, pertama. Berikutnya adalah latihan rekam aksi. Jadi lanjutan dari yang pertama tadi, latihan cermin diri, ini latihan rekam aksi ini juga sambil direkam di kamera seperti itu. Nanti kita bisa lihat videonya, kita bisa menilai apa kekurangan kita, sisi negatifnya kita apa. Nanti kita lambat laun nanti pasti akan mengalami perkembangan dalam proses belajar tersebut. Berikutnya adalah latihan padu padan pakaian ya. Jadi yang saya jelaskan tadi, busana, pakaian itu sangat berpengaruh sekali karena ini adalah visual, ini nampak, ini adalah sorotan bagi audiens. Jadi ini penting sekali dalam penyampaian pesan oleh pembicara. Jadi pakaian itu cari pakaian yang bagus untuk nanti kita menjadi pembicara ya. Jangan terlihat biasa saja, jangan terlihat kayak kumal gitu ya. Kita harus terlihat good looking agar juga bisa percaya diri, agar nanti audiens juga tertarik, fokus pada kita. Penyampaian pesan pun juga maksimal seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada latihan gerak dan gaya over. Nah, agar tidak monoton, agar tidak terkesan membosankan, latihan gerak tangan, latihan gerak mata, latihan gerak tubuh. Ini juga sangat penting dalam penyampaian pesan. Terus yang berikutnya adalah cari sisi paling menarik dalam diri Anda. Ya, mungkin Anda good looking, wajahnya ganteng atau cantik seperti itu bisa menjadikan modal awal untuk menjadi pembicara yang baik. Mungkin Anda fashionnya bagus, gerakan tubuhnya bagus, menguasai, ya itu menjadi hal menarik Anda. Nah, nanti bisa diterapkan, jadi bisa belajar menjadi pembicara yang baik karena sudah punya modal awal. Dan untuk selanjutnya adalah studi kasus yang kami ambil pada materi ini, yaitu komunikasi 3V, komunikasi verbal, vokal, dan visual. Ini adalah komunikasi verbal, vokal, dan visual merupakan modal utama untuk menjadi pembicara yang mumpuni. Karena seorang pembicara pembicara diharuskan bisa berbahasa yang baik tulisan maupun lisan, agar nantinya informasi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pendengar atau audiens. Kemudian seorang pembicara juga harus memiliki vokal yang bagus, baik itu intonasinya, artikulasinya, dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kemudian dari segi visualnya, seorang pembicara itu pembicara yang baik diharuskan untuk bisa berekspresi dalam menyampaikan pesan, terlihat enak dipandang seperti itu ya, untuk menjadi pembicara yang baik ya. Ini di perkuliahan sering kita jumpai
kasus semacam ini ya, di mana seorang mahasiswa itu diharuskan untuk bisa berbicara di depan umum, dilatih untuk menjadi pembicara yang baik, pendengar yang baik pada saat menyampaikan materi dalam presentasi maupun pada seminar, maupun pada apa ya, semacam mengisi acara dan sebagainya, MC, moderator, seperti itu harus eh, ya sesuai dengan 3V tadi ya, verbal, vokal, dan visual yang dijelaskan tadi. Agar materi bisa tersampaikan dengan baik, maka seorang mahasiswa harus menguasai materinya. Materi sudah harus dikuasai agar bisa disampaikan dengan baik. Jika sudah menguasai materi, maka selanjutnya seorang mahasiswa haruslah mengerti penyampaian informasi atau pesan ke pendengar, biasanya dengan menggunakan pesan verbal berbentuk tulisan, seperti PowerPoint, seperti makalah. Itu adalah penyampaian pesan. Nanti juga ditambah dengan penjelasan-penjelasan yang lebih signifikan lagi oleh pemateri. Pada saat menjelaskan, suara seorang pemateri harus jelas, menggunakan intonasi yang baik, agar tidak terkesan monoton. Visual, gerak, penampilannya itu juga harus diperhatikan. Penyampaian materi yang seperti itu yang saya jelaskan tadi, penyampaian materi yang baik, yang bagus untuk diterapkan dalam pembicara, untuk menjadi pembicara yang baik. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6, materi komunikasi verbal, vokal, dan visual, mata kuliah komunikasi publik. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan dari awal hingga akhir. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.